Hingga akhirnya, Nuar dengan satu jarum menyelamatkan Taipan terkaya yang telah mati selama 3 hari 3 malam. Barulah CEO wanita terkejut dan sadar bahwa suami kecil yang ia beli seharga 99 di jalanan ternyata adalah seseorang yang sangat luar biasa. Ternyata identitas asli Nuar adalah seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, dan ibunya adalah seorang dewi perang yang sangat ditakuti di seluruh dunia. Namun sayangnya, tunangannya memiliki temperamen yang terlalu garang, dan pada malam sebelum pernikahan, Nuar memutuskan untuk melarikan diri dengan mengendarai motor. Ibunya mengirim beberapa anak buah elitnya untuk mengejarnya, memburunya dengan gila-gilaan. Untuk menghindari penangkapan, Nuar menginjak gas motor hingga habis. Namun setelah berjuang keras, dia masih belum bisa melepaskan diri dari pengejaran ibunya. Ibunya marah besar dan memarahinya, mengatakan undangan pernikahan sudah disebar. Sekarang melarikan diri membuat keluarga kehilangan muka. Namun Nuar tetap teguh, dengan tegas mengatakan bahwa dia lebih baik mati daripada menikahi wanita yang kasar itu. Dia lalu melemparkan bubuk cabai ke udara, dan saat mereka terhindar, Nuar segera melompat ke motor dan melarikan diri. Untuk menghindari menikahi tunangannya yang kasar, Nuar bahkan mendirikan kios di jalan, berteriak keras bahwa hanya dengan 99, siapa saja bisa membawa pulang suami kecil ini. Hasilnya, seorang wanita cantik pun tertarik dan mendekatinya. Wanita itu berniat memanfaatkan Nuar untuk melarikan diri dari pernikahan bisnis yang sudah dijodohkan. Mereka pun sepakat dan langsung pergi untuk menikah. Namun saat wanita itu bersiap membawa Nuar pulang untuk dikenalkan dengan keluarganya, sopir mereka datang dengan terburu-buru memberitahu bahwa rumah sakit di bawah perusahaan mereka mengalami masalah. Begitu mereka tiba di rumah sakit, mereka baru mengetahui bahwa anak orang kaya itu membawa kakeknya yang hampir mati ke rumah sakit milik CEO wanita, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk merusak bisnis rumah sakit. Saat anak orang kaya itu hendak membakar rumah sakit, CEO wanita tiba tepat waktu. Dia awalnya berniat berbicara dengan anak orang kaya itu, namun ternyata anak orang kaya itu justru menatap tubuhnya, bahkan dengan niat untuk meraba-raba. Melihat itu, Nuar langsung meledak. Dengan marah, dia mendorong anak orang kaya itu, lalu mengeluarkan surat pernikahan yang baru saja diterimanya, dan menyatakan hak kepemilikannya. Anak orang kaya itu, melihat hal itu, langsung marah besar, memberikan dua pilihan kepada CEO wanita, yaitu bercerai dan menikah dengannya, atau membiarkan seluruh staf rumah sakit di penjara. Para dokter yang mendengar hal ini pun panik, memohon kepada CEO wanita untuk menyerah pada anak orang kaya itu. Kata-kata ini membuat Nuar semakin marah. Dia terlebih dahulu menampar dokter itu 9 kali, lalu memberi anak orang kaya itu 99 tamparan keras. Anak orang kaya itu marah besar dan mengamuk, mengatakan bahwa kakeknya sudah pingsan 3 kali di rumah sakit, dan Nuar masih berani tidak menghormatinya. Dia bersumpah akan menghancurkan keluarga CEO wanita. Nuar tertawa dingin dan menjawab, orang-orang yang mengganggu rumah sakit ini berani bertindak seenaknya. Sungguh lucu, dia bahkan hanya perlu sedikit bergerak, dan kakek itu akan segera terbangun. CEO wanita mendengar hal ini, mengira Nuar hanya sedang membual, dan memarahinya agar tidak menyiksa kakek itu lebih lanjut sebelum ia mati. Saat Nuar bersiap untuk menunjukkan kemampuannya, anak orang kaya itu kembali berdiri di depan Nuar. Khawatir jika kakek itu terbangun, dia tidak akan bisa melanjutkan niatnya untuk mengganggu rumah sakit lagi. Dalam ketegangan antara keduanya, nenek buyut dari anak orang kaya itu datang mendekat. Melihat Nuar dengan dingin berkata, jika dia bisa menyelamatkan kakek, saya akan menjaga ketenangan rumah sakit ini. Jika tidak, seluruh keluarga CEO wanita akan dihancurkan. Nuar tidak ragu sedikit pun, langsung mengeluarkan jarum akupunktur perak, dan tanpa ragu menancapkannya ke tubuh kakek yang sudah kaku.